munafik yang memiliki hati yang awalnya memiliki hati yang maini, qalbun yang mati, yang membatu, itu bisa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Dan yang ketiga adalah, nah ini yang mudah sekali terkhusus orang awam disentuh oleh hati yang model yang tiga ini, yaitu hati yang marid, qalbun marid, ya, hati yang sakit. hati yang sakit. Jadi kalau ada istilah qalbun marid, hati yang sakit, tentu ada hati yang sehat dong, iya kan? Ada. Nah, sekarang antara hati yang sakit dan hati yang sehat itu sangat berpengaruh kepada yang zahir. Jadi kalau hatinya baik, maka akan menimbulkan ucapan yang baik, pemikiran yang baik, tindakan yang baik, dan kebijaksanaan yang benar. Sebaliknya, hati yang enggak sehat, hati yang tidak sehat itu ya akan menimbulkan dampaknya membuat perkataan ya sia-sia, perilakunya tidak terpuji, kemudian tidak bijaksana, dan banyak melakukan hal-hal yang dianggap negatif. Nah sekarang, saudara-saudaraku, apa ciri-ciri hati yang sakit itu? Yang pertama, ciri-ciri hati yang sakit, orang yang memiliki hati yang sakit adalah mereka cinta dunia. Cinta dunia. Dalam hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah pernah berpesan, pernah menyampaikan kepada sahabatnya, kata Nabi, nanti akan datang di suatu masa di mana banyak orang memperebutkan kamu, kata Nabi. Ini menyampaikan kepada para sahabat, seperti orang yang memperebutkan makanan di hidangan. Lantas sahabat bertanya, apa karena kami jumlah manusia pada saat itu dikit ya Rasulullah, sehingga mereka berebut makanan? Tidak, kata Rasulullah. Justru mereka banyak, manusia banyak, tapi mereka tidak berkualitas. Seperti buih-buih yang ada di lautan. Dan mereka, manusia itu memiliki kelemahan jiwa. Jadi akan datang di suatu masa orang-orang yang memiliki kelemahan jiwa. Maka para sahabat bertanya, siapakah orang yang memiliki kelemahan jiwa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta dunia dan takut mati. Itu ciri hati yang berpenyakit, saudara-saudara. Karena apa? Yang namanya dunia ini kan ya, ada yang mengatakan tempat yang indah-indah. Misalkan uang, harta, mobil, segala kemewahan, kalau sudah ditanam ke dalam hati, itu akan menjadi penyakit. Dia tidak bisa hidup kalau tidak ada uang, bahkan dia susah kalau tidak ada uang, itu bahaya. Maka kalau sudah menjadikan harta atau harta yang ditanamkan di dalam hati, maka akan menimbulkan
apa? Sifat-sifat yang tidak terpuji. Apa? Pertama, rakus, serakah. Kalau orang menyimpankan kemewahan dunia dalam hati, itu bahaya. Maka jangan sampai kita saudara-saudara menjadikan harta hal yang paling urgent. Nah itu bahasanya, yang paling penting dalam hidup ini. Jangan, karena itu ada batasnya, tidak akan abadi. Tidak akan abadi. Jadi ciri yang pertama, hati yang berpenyakit adalah yang mereka cinta dunia. Ciri yang kedua, hati yang berpenyakit apa? Yang kedua adalah mereka yang memiliki sifat iri dengki. Rasulullah SAW memesankan kepada umatnya, apa kata Rasul melalui hadisnya, jauhilah olehmu sifat iri dan dengki. Ini iri dengki ini kalau bahasa sekarang ini semos, bisa seperti itu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya kata orang bisa masuk akal juga. Karena kata Nabi, sifat iri dan dengki itu seperti kayu yang membakar api. Artinya ketika kita iri dengan seseorang, maka kebaikan-kebaikan kita itu akan hilang, pahala-pahala kita itu akan berkurang. Jadi dia akan memakan kebaikan. Sama halnya api memakan kayu sehingga menjadi api. Jadi jauhilah dari kita yaitu sifat iri dan dengki. Kemudian berikutnya adalah ciri hati yang berpenyakit adalah sombong. Sombong atau ria. Ria itu punya teman, saudara-saudara. Temannya yaitu adalah ujub, bangga diri. Orang kalau sudah bangga diri, ini aku paling kaya nih. Kalau dia cukup dalam hati, maka itu dikatakan ujub, dan itu tidak diboleh. Tapi ketika dia sudah merendahkan, menghina orang yang lebih rendah dari dia, itu namanya sombong. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Karena dalam Al-A'raf itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala ma mana'aka alla tasjud id amartu. Qala ana khairun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min. Jadi ini sifat sombong ini merendahkan orang. Jadi ketika Allah katakan, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud dengan Adam? Ini perintahku pada Tuhan. Maka iblis menjawab, khalaqtani wa qala ana khairun min. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Firaun contohnya sombong, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Kan ditenggelamkan Allah di laut merah. Kemudian ciri penyakit hati yang berikutnya apa? Ini sudah bercabang-cabang, termasuk berburuk sangka, sum'ah, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit hati. Saudara-saudara, ketika hati kita berpenyakit, itu perlu kita melakukan perenungan. Apa yang mendatangkan di antara yang saya sudah sebutkan tadi? Ada hal yang penting juga perlu kita renungkan. Kenapa kita ini berpenyakit? Di antaranya salahnya kita, kelirunya kita. Penyebab keliruan ini karena kita tidak pakai ilmu. Karena kebenaran itu jembatannya adalah ilmu. Ketika kita nih kadang begini, ketika kita mendengar nasihat baik maksudnya,
mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan orang-orang alim memberi nasihat kepada kita. Kita mendengarnya bukan dengan hati, tapi mendengarnya dengan telinga. Padahal hakikatnya harus mendengar dengan hati. Karena kalau mendengar dengan telinga bisa masuk ke telinga, dari telinga kanan keluar telinga kiri, sehingga tidak membekas di hati. Makanya orang yang bijak itu ketika dia dikritik, ketika dia dihina, orang yang memiliki qalbun yang salimi itu dia akan tersenyum. Karena apa? Karena dia mendengar kritikan nasihat dengan hati, bukan dengan telinga. Yang namanya indra ini, mata bisa tertipu, telinga bisa tertipu, tapi hati tidak bisa tertipu. Makanya iblis itu tidak bisa mampu masuk ke dalam hati manusia, karena urusan hatinya hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau membisik-bisikkan melalui panca indera bisa kita tergoda. Oleh itu saudara-saudara dimanapun Anda berada, penting bagi kita untuk mengelola hati. Karena hati yang baik dia akan mempola pemikiran yang baik, kehidupan yang baik. Dari mana agar kita mendapatkan hati yang baik ini? Tentu salah satunya yang paling penting adalah jembatannya ilmu. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu itu? Belajar. Tanyakan dengan orang alim. Kita bacakan kitab-kitab ulama. Insya Allah mudah-mudahan. Yang kedua, berzikir kepada Allah dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar. Hidup ini adalah belajar untuk memaksakan diri ini untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya adalah kita harus memperbanyak zikir, belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini menjadi hati yang qalbun salim. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi